Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Amalia Febrianti dari Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, Angkatan 2018. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi berkembang semakin pesat. Kita bisa mengakses berbagai macam informasi dengan cepat dan mudah. Namun, hal ini juga bisa berdampak negatif pada diri kita. Misalnya, ketika kita membuka media sosial Instagram. Jika kita tidak memiliki kontrol pada diri kita, maka bisa saja akan timbul rasa insecure atau rasa iri pada orang lain, sehingga menimbulkan rasa tidak puas pada diri sendiri atau bahkan hate ourselves, di mana hal tersebut dapat berdampak pada kesehatan mental atau psikologis kita. Adanya kemudahan akses internet juga memberikan dampak terkait kesehatan mental kita. Misalnya, seringkali kita mencari gejala-gejala mental illness di internet, kemudian melakukan self-diagnosis atas kondisi keadaan mental kita. Hal tersebut sebenarnya baik untuk menambah pengetahuan kita mengenai mental health. Namun, seringkali self-diagnosis yang kita buat itu tidak sesuai dengan keadaan mental kita yang sebenarnya. Hal tersebut sangat mungkin terjadi dikarenakan sumber-sumber yang kita gunakan itu tidak terpercaya atau mengandung hoax. Dan seharusnya kita itu harus didampingi oleh ahli seperti psikolog atau psikiater untuk menentukan apakah kita itu memiliki gangguan mental atau tidak. Selain itu, rendahnya kesadaran mental di masyarakat juga masih menjadi sebuah permasalahan. Seolah-olah ketika keadaan mental seseorang itu sedang tidak baik-baik saja, atau seseorang itu mengalami gangguan mental, hal tersebut itu kayak jadi aib di lingkungannya. Dan masyarakat memberikan stigma seperti, masa cuman gara-gara masalah gitu doang, kayak gini, lemah kamu. Tapi sebenarnya kan it's okay to feel sad, it's okay to feel hurt, it's okay to feel unmotivated, it's okay not to be okay, karena kita tuh juga pasti ada masa-masa up and down-nya gitu loh. Jadi kita tuh juga harus menjaga kesehatan mental kita seperti kesehatan fisik, karena kesehatan yang seutuhnya adalah ketika kita sehat secara mental dan fisik. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa yang sering disebut sebagai agent of change, terutama kita sebagai mahasiswa psikologi yang dalam hal ini terkait dengan kesehatan mental, untuk bisa memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk menyadari dan menjaga kesehatan mental untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Sebelum membahas tentang peran mahasiswa dalam mewujudkan mental wellness di masyarakat, sebenarnya kesehatan mental sendiri itu apa? Kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi di mana kita itu bisa mengenali potensi diri kita, mengatasi stres sehari-hari, bisa bekerja secara produktif, dan menghasilkan kontribusi yang baik ke masyarakat. Ketika kita memiliki kesehatan mental yang baik, kita bisa menjalani hidup ini dengan bahagia, enjoy, dan feeling useful. Lalu, apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mewujudkan mental wellness di masyarakat? Tentunya kita bisa memulai dengan pertama, kita harus bisa mengedukasi diri sendiri terlebih dahulu. Ketika kita berhasil mengedukasi diri kita sendiri, barulah kita bisa memulai untuk mengedukasi orang-orang terdekat kita. Selanjutnya, mengedukasi orang-orang lain dalam circle yang lebih luas. Kita bisa memulai dengan menebarkan vibe positif mengenai psikologi terkait dengan kesehatan mental. Misalnya dengan membuat kalimat-kalimat untuk mendukung orang lain agar mereka itu semangat dan pastinya memberikan pengetahuan tentang mental health kepada mereka. Contohnya, kita ingin mengangkat isu kesehatan mental atau keresahan-keresahan yang erat kaitannya dengan mahasiswa. Nah, kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuat postingan di media sosial kita tentang bagaimana cara mengatur emosi, bagaimana cara mengatur stres, bagaimana caranya supaya kita bisa produktif, bagaimana cara memanajemen waktu antara kuliah dan organisasi mungkin. Dan secara tidak langsung, hal itu sudah menjadi promosi kesehatan kecil-kecilan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk masyarakat. Selain itu, seringkali orang atau masyarakat jika bertemu dengan mahasiswa psikologi bilang seperti ini, kamu anak psikologi ya, aku mau curhat dong. Jadi, mahasiswa psikologi itu sering dijadikan tempat curhat oleh orang lain. Dengan menjadi tempat curhat seseorang, kita sebagai mahasiswa juga bisa mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, atau skill-skill yang kita dapat dan pelajari di perkuliahan. Kita juga bisa menjadi pendengar ketika mereka membutuhkan seorang pendengar. Setidaknya, dengan mereka bercerita atau speak up terhadap kondisinya, kita itu bisa membantu dia untuk merasa sedikit lega dan merasa tidak sendiri dalam menghadapi masalah itu.
Dan meskipun sekarang sudah banyak platform-platform di media sosial atau influencer-influencer yang menyerukan tentang awareness kesehatan mental, kita sebagai mahasiswa juga harus tetap ikut serta untuk berpartisipasi atau berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat terkait mental health agar kesadarannya itu semakin meningkat. Dan kita bisa memberikan informasi-informasi yang akurat dan terpercaya dalam menangani isu-isu kesehatan mental yang ada di masyarakat. Hal terakhir yang ingin saya katakan adalah jangan ragu untuk bercerita atau meminta bantuan kepada orang lain ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Sometimes it's okay not to be okay, tapi jangan lupa untuk segera menyelesaikan masalah itu dan berbahagialah untuk dirimu sendiri. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.